Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, yaitu prestasi sejak dini. Masih bersama Zaki dan ibundanya. Ini ada yang menarik sekali, tentunya luar biasa ya dari seorang Zaki. Ternyata Zaki ini memiliki metode belajar yang cukup unik ini ya, cukup unik. Karena memang ekspektasi kita kalau anak-anak mungkin prestasinya sangat banyak sekali, itu belajarnya intens banget ya. Tapi ternyata Zaki ini pemirsa memiliki metode belajar yang luar biasa. Ini boleh dikasih tahu sedikit nih Zaki, di-spill sedikit ya. Metode belajar seperti apa sih yang diterapkan oleh seorang Zaki ini? Oke, makasih ya Kak kesempatannya. Saya memang dari dulu sangat tertarik dengan konsep metode belajar. Karena itu ya bagaimana cara kita mengolah otak kita kan. Dan otak kita itu ya emang unik lah halnya, bendanya. Menurut saya mau bilang dulu dari awal nih bahwa setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi nggak semua orang bakal juga suka cara belajar saya, tapi nggak bakal semua orang juga suka cara belajar yang disiplin kayak gitu. Untuk saya spesifik, saya itu biasanya kalau belajar itu tuh jarang banget melihat yang namanya waktu atau durasi. Karena saya itu selalu belajarnya itu usahakan yang penting fokus dan memberikan 100% ketika sesinya kayak gitu. Tentu saya masih ada kayak sesi kayak mungkin harus belajar sejam kayak gitu. Tetapi yang paling penting yaitu ketika saya selesai dengan 1 jam itu sebenarnya sih apa yang saya dapatkan. Jadi banyak orang tuh terkadang belajarnya banyak, mungkin ya dari jam berapa sampai jam berapa belajar terus. Tetapi lupa refleksi sendiri dan akhirnya cuman apa yang saya sebut namanya kayak belajar kosong kayak gitu. Hanya belajar demi belajar. Saya selalu berusaha kalau misalnya setelah selesai apapun, itu saya berikan setidaknya beberapa menit atau beberapa waktu kayak gitu untuk refleksi dulu. Apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini, apa yang hal baru yang saya dapatkan, konsep-konsep apa, atau mungkin rumus-rumus apa yang saya pelajari, sehingga setiap sesi belajar itu saya usahakan buat seproduktif mungkin kayak gitu. Jadi baru saya tidak terlalu berpatok sama berapa jam saya belajar hari ini, tetapi apa yang saya dapatkan untuk hari ini. Itulah datangnya metode random kayak gitu dari tadi. Ini keren banget ya memang ya. Tentunya setiap orang memiliki metode sendiri ya belajar. Ini mamanya melihat apakah ini setiap anak-anak mamanya sama metode belajar ini mah? Oh, enggak, tentu saja. Variasinya 3 juga. Memang anak-anak itu berkembang sendiri-sendiri, punya kesifatan sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri, termasuk dalam belajar. Anak saya 3 tiganya nggak sama. Kakaknya itu sistem belajarnya dia kayak burung hantu. Dia suka begadang malam. Kalau kakaknya, kalau Zaki ini lebih ya itu, dia kalau dilihat dari luar seperti berpindah-pindah. Jadi dia belajar matematika setengah jam, tahu-tahu dia mungkin target goalnya udah tercapai ya, jadi dia pindah lagi belajar ada lagu yang mau dia selesaikan di piano. Kemudian dia menyelesaikan olahraganya gitu. Kalau yang bungsu kayaknya nggak pernah belajar di rumah, tapi mungkin dia belajar di sekolah ya. Mungkin dia fokus karena ada anak-anak yang fokus di sekolah, kemudian di rumah buat istirahat gitu. Jadi tiga-tiganya nggak sama. Tapi tentunya mamanya nggak ada paksaan rumah ya, agar anak-anaknya. Kalau saya sih, kalau paksaan itu seperti Zaki bilang, saya setuju sama Zaki. Nanti jadinya belajar kosong. Dia belajar 2 jam di depan buku, tapi nggak tahu esensinya dapat apa. Besoknya dia ngulang hal yang sama. Jadi bagi saya anak-anak tuh belajar kalau dia senang, dia akan dapat apa yang dia pelajari. Tapi tentu saja orang tua bawel ya. Ayo belajar gitu. Tapi saya nggak yang matok gitu. Harus jam berapa sampai jam berapa. Pilihan mereka, enjoy-nya yang kayak apa. Ini tentunya sepanjang perjalanan dari SD bahkan hingga SMA ini Zaki mustahil ya kalau kata orangnya tidak menemukan titik kegagalan. Mungkin ada
masa-masa di saat Zaki, ini belum bisa nih sampai target yang dimau. Itu gimana Zaki mengatasinya gitu pada saat menemukan di masa itu? Kayak Mas, jadi saya mungkin bakal kasih dulu dengan contohnya ya. Yang saya ingat masa kegagalan itu ada 2 yang terbesar. Satu yang baru-barusan ini Mas, pas SMA. Pertama itu yang saya ingat waktu saya SMP, zaman COVID, itu kan ya emang masanya ya orang pada down semua, pada bingung keadaan gimana, semuanya pelajaran jadi daring, perlombaan jadi daring. Jadi pada lagi beradaptasi gitu kan dengan cara metode belajar baru ini, itu metode belajar daring. Nah waktu itu saya lagi off banget matematika karena saya bingung, kayak waktu itu kan juga pindah dari SD ke SMP. Jadi materi yang saya harus pelajari itu juga pindah dari materi Olimpiade SD ke materi Olimpiade SMP. Nah waktu itu saya itu lagi sendiri kayak gitulah, guru nggak ada, jarang kontak-kontakan sama guru, dan materi Olimpiade SMP itu COVID ya Bang, karena ya, COVID. jauh lebih susah atau jauh berbeda kayak itu dari materi Olimpiade SD. Jadi saya sudah belum terbiasa dengan cara belajarnya, dan itunya juga materinya juga tiba-tiba ngelompat. Jadi saya waktu itu lagi down banget di matematika. Tapi alhamdulillah sebenarnya sih sebagian besar karena peranan orang tua, dan sekali lagi yang Mama saya bilang tadi, pemberian atau penguatan moralnya itu yang mendorong saya supaya Bang konsisten aja matematika. Biar ini yang pasti coba aja dulu tetap konsisten matematika. Dan karena peranan orang tua itu, ya saya tetap konsisten, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten. Satu lagi contohnya ketika saya barusan ini, ketika saya sayangnya ya tidak terpilih untuk menjadi salah satu speaker di NSDC nasional, tetapi ya saya kan sudah lumayan terbiasa sekarang dengan kegagalan, tapi masih tuh walaupun sudah terbiasa, pulang-pulang tuh nangis. Masih sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh Itu nggak bisa dipungkiri tentunya. Iya. Dan alhamdulillah sekali lagi peranan orang tua terbesar, dan kalau saya pribadi cara mengatasinya, menurut saya untuk menyadari bahwa ke depan tuh masih ada walaupun hari ini gagal kayak gitu. Mungkin itu ya. Yang penting belajar dari pengalaman tentunya ya, dari pengalaman. betul. Ini seorang mama pastinya kalau melihat anaknya sedih, ini ikut sedih juga nih Maya. Itu untuk menguatkan anak agar bisa terus konsisten. Tadi apalagi Zaki bilang ya, para orang tua saat Zaki di masa-masa mungkin lagi sulit banget ini. Mama terus mendukung, ayahnya juga mendukung. Ini gimana? Ya sebenarnya peran orang tua itu lebih ke utamanya ya naluri ibu mungkin ya, comforting, membuat nyaman. Kita harus paham saat-saat dia sedih ya dibuat nyaman. Kalau dia nangis ya kita siapkan bahu. Kalau kemudian dia mau bangkit lagi kita dorong gitu. Dikasih falsafah-falsafah, dikasih ajaran-ajaran agama bahwa, dan dikasih bahwa di depan itu masih sangat banyak peluang. Gagal hari ini belum tentu gagal di depan. Malah kalau gagal hari ini berarti di depan kita 2 kali lebih kuat karena kita udah pernah nyoba. Itu kemenangan kita sama orang yang di depan baru mau nyoba gitu. Luar biasa sekali tentunya. Ini memang kolaborasi antara orang tua dan anak ini menjadi hal yang sangat krusial sekali dalam perjalanan untuk meraih prestasi. Pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.